Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Kemampuan jiwa. Mengapa benda ini terlihat familiar? Melihat dua orang yang bertarung di arena, Xiaoyan tidak bisa tidak mengingat dalam benaknya. Tuan, apa sebenarnya keterampilan jiwa ini? Melihat tampilan orang ini, sepertinya itu adalah metode serangan jiwaku. Setelah memikirkannya, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, menyaksikan mereka berdua bermain semakin sengit di arena karena keterampilan jiwa Bailan dan metode serangan jiwanya sendiri terlalu mirip. Yang disebut keterampilan jiwa adalah untuk mengompres atau menguapkan kekuatan jiwa seseorang melalui rute energi tertentu dan aplikasi khusus, untuk mencapai tujuan menyerang musuh. Secara umum, ada banyak jenis keterampilan jiwa. Tetapi mereka pada dasarnya diklasifikasikan menjadi 3 jenis, keterampilan jiwa menyerang, keterampilan jiwa bertahan, dan keterampilan jiwa yang mengganggu. Keterampilan jiwa serang secara alami adalah yang Anda gunakan sebelumnya, seperti Huang Quan Tianwu dan Yuming Tian Trance, yang menyerang dengan kekuatan jiwa. Jiwa musuh dapat digunakan untuk melukai musuh, tetapi keterampilan roh menyerang secara umum tidak sekuat keterampilan jiwa di tangan Anda, yang cukup untuk membunuh dengan satu pukulan, dan paling banter hanya melukai jiwa musuh. Adapun keterampilan jiwa defensif, itu adalah untuk lebih memperhatikan pertahanan kekuatan jiwa. Jika Anda menggunakan keterampilan jiwa defensif, keterampilan jiwa tipe serangan tidak akan berguna, tetapi tidak ada yang absolut di dunia. Jika keterampilan jiwa menyerang tidak berguna, kuat, keterampilan jiwa defensif tidak akan bisa menghentikannya. Pemakan jiwa Tuhan menjelaskan. Bagaimana dengan keterampilan jiwa yang mengganggu? Xiaoyan mengangguk ringan dan bertanya. Hei, keterampilan jiwa yang mengganggu, seperti namanya, ini adalah jenis keterampilan jiwa yang khusus digunakan untuk mengganggu orang lain. Rasanya hambar, tetapi bisa dikatakan sebagai keterampilan roh yang menantang langit. Keterampilan dikerahkan, ayo, musuh tidak dapat menggunakan keterampilan bertarung apapun untuk waktu yang singkat, tetapi kekurangannya juga jelas, perlu waktu untuk digunakan, dan tidak memiliki daya mematikan. Kata Lord of Soul Eater lembut. Tidak bisa menggunakan keterampilan bertarung apapun. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba merasakan kejutan di hatinya. Kamu harus tahu bahwa semakin banyak keterampilan bertarung tirani yang dibutuhkan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembun. Fusi dari 3 api suci Xiaoyan cukup kuat untuk membuat Xiaoyan melompat untuk bertarung, tetapi juga membutuhkan banyak waktu, kohesi dan kompresi yang kuat untuk terbentuk. Ini seperti iga ayam, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Di antara keterampilan bertarung jiwa, tidak ada beberapa keterampilan bertarung menyerang dan bertahan, tetapi keterampilan bertarung interferensi ini cukup berharga, dan nilainya mungkin hanya 1 garis lebih lemah dari api suci. Kata Lord of Soul Eater, di dalam mulut. Pertempuran yang sangat sengit. Saat berikutnya, pertempuran jiwa di arena menjadi semakin intens. Saya melihat bahwa setelah Bailan menunjukkan keterampilan bertarung jiwanya, kekuatan jiwa yang tak terlihat berubah menjadi rantai mengejutkan berukuran ratusan meter di pupil semua orang. Semua rantai berwarna putih susu, dan ketika semua orang melihatnya, mereka merasakan perasaan pusing di hati mereka, tetapi ada kurungan yang sangat kejam pada kekuatan jiwa. Ikat aku. Bailan mendengus dingin, dan rantai itu tiba-tiba berubah menjadi angin kencang, dengan semburan cahaya dingin, menyerang Hua Fei. Tabrakan. Tempat di mana rantai putih susu lewat, tiba-tiba dipenuhi dengan gelombang fluktuasi yang mengejutkan, dan kekuatan jiwanya mengejutkan. Ternyata itu adalah keterampilan jiwa yang menyerang. Mengembunkan lonceng batu. Saat berikutnya, melihat rantai putih susu yang bersiul, Hua Fei tiba-tiba tersenyum, tanpa menahan diri, kekuatan jiwa yang mempesona juga langsung meroket. Meskipun keterampilan jiwa sangat berharga, bagaimana mungkin Hua Fei tidak memilikinya sebagai murid dari Wakil Presiden Asosiasi Alkemis? Weng berdengung. Setelah beberapa saat, perisai cahaya jiwa putih susu yang sama langsung menyelimuti seluruh sosok Hua Fei, membuat Hua Fei seperti batu yang tidak bisa dihancurkan. Itu sebenarnya adalah keterampilan jiwa pertahanan. Ketika rantai serangan jiwa Bailan bersentuhan dengan perisai cahaya putih susu di sekitar Hua Fei, energi di dalamnya dengan cepat terkuras, tetapi perisai cahaya putih susu tetap tidak bergerak. Lihat, di antara keterampilan bertarung jiwa,
keterampilan jiwa menyerang dengan level yang sama tidak sebanding dengan keterampilan jiwa bertahan. Pada saat ini, Master of Soul Eater berbicara langsung. Ini adalah keterampilan jiwa defensif yang kejam. Xiao Yan memandang Hua Fei yang bermandikan perisai cahaya putih susu, dan mendecakkan lidahnya diam-diam. Jika dia bertarung melawan Hua Fei, dia mungkin akan dengan mudah diblokir. Hati-hati, jangan berkecil hati. Keterampilan jiwa, hanya Anda apoteker dan sejumlah kecil orang yang mengolah kekuatan jiwa yang tahu cara menggunakannya. Kognisi rata-rata orang tentang kekuatan jiwa jelas tidak dapat mencapai level ini, jadi Anda kekuatan jiwa tirani juga merupakan salah satu kartu hebatmu. Master of Soul Eater sepertinya melihat kekhawatiran Xiao Yan dan menjelaskan. Sepertinya hasilnya telah diputuskan. Xiao Yan mengangguk ringan, lalu melihat keduanya di arena dan berbicara perlahan. Crash. Pada saat ini, pertempuran di arena telah memasuki tahap yang sangat panas. Tidak peduli seberapa kejam serangan jiwa Bailan, Hua Fei hanya bertahan dan tidak menyerang, dan dengan begitu banyak serangan jiwa Bailan, kekuatan jiwa di tubuh Bailan tiba-tiba layu. Selain itu, tidak ada pil pemulihan instan untuk kekuatan jiwa, karena kekhususannya, konsumsi kekuatan jiwa hanya dapat dipulihkan melalui berlalunya waktu, sehingga hasil dari pertempuran ini ditentukan. Hehe, Brother Bailan. Setelah menyerang begitu lama, sudah waktunya bagi saya untuk datang. Menyadari bahwa kekuatan jiwa Bailan mulai layu, pupil Hua Fei perlahan terbuka, dan di saat yang sama, kekuatan jiwa agung yang seterang naga raksasa terbangun, meledak keluar dari tubuh Hua Fei dalam sekejap. Keterampilan jiwa, ular hantu. Kekuatan jiwa Hua Fei yang semakin kuat muncul di depannya dalam sekejap, dan kemudian mengembun menjadi ular energi raksasa berukuran ratusan meter. Ular energi raksasa baru saja muncul, dan segera membawa gelombang pasang energi, yang membuat arena gelisah. Di atas ular energi raksasa, dengan kekuatan jiwanya yang agung, ia langsung mengunci Bailan dan menggigitnya dengan panik. Murid Wakil Presiden Asosiasi Alkemis benar-benar sesuai dengan reputasinya. Keterampilan roh serangan dan keterampilan roh pertahanan. Sudah tersedia, aku kalah. Bailan membuka mulutnya sedikit dan menggoyangkan mulutnya, kepala. Sebenarnya, tidak perlu melanjutkan. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Diterima. Hua Fei menyaksikan Bailan secara sukarela mengakui kekalahan, tetapi dia tidak membunuh si pembunuh, menghilang. Namun, meskipun ular jiwa raksasa ini tidak benar-benar bersaing dengan Bailan, siapapun dapat melihat bahwa Hua Fei jelas tidak menggunakan semua kekuatannya. Hua Fei bermain melawan Bailan, Hua Fei menang dan maju ke 5 besar. Selanjutnya adalah Yun Qi vs Sueni. Lei He berjalan keluar dari arena dan memimpin Bailan dan Hua Fei keluar untuk mengkonfirmasi keduanya. Setelah dia tidak terluka, dia berkata kepada beberapa pembangkit tenaga jiwa negeri dongeng yang tersisa. Selanjutnya, Yun Qi akan bertarung melawan Snowy. Suara Lei He, penanggung jawab kompetisi, perlahan melayang di seluruh arena. Kakak senior, Hua Fei baru saja mundur dari arena, dan kemudian berkata dengan hormat kepada Yun Qi. Kamu telah mengekspos terlalu banyak kartu dalam pertempuran ini. Yun Qi di bawah tule menggerakkan bibir merahnya dan menggelengkan kepalanya. Petik 2. Petik 2. Hua Fei juga tertawa tak berdaya, karena kompetisi barusan bisa saja berakhir langsung melalui guntur, tapi dia meremehkan musuh dan tidak pernah berpikir bahwa Bailan benar-benar memiliki keterampilan jiwa, jadi dia mengungkap terlalu banyak metode. Leng berdengung. Saat suara Lei He jatuh, kedua sosok itu tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan. Yun Qi, duo Qi Fei, yang diam di samping, melihat Yun Qi dan tidak bisa menahan cemberut. Yun Qi ini, yang pencapaiannya dalam menyempurnakan teknologi kedokteran dan kekuatan jiwa, mungkin adalah orang pertama dari generasi muda di seluruh benua timur hari ini, jadi dia baru saja muncul, dan aroma elegan di tubuhnya telah menekan semua orang, jiwa menembus arena. Sungguh orang yang cantik, tapi kekuatan ini juga menakutkan. Melihat ini, beberapa orang yang hadir tidak bisa tidak memikirkan kecantikan mereka di balik tabir, tetapi tidak ada yang berani memecah ketenangan ini. Di sisi lain, ada seorang wanita bernama Sueni, yang mengenakan congsam, menunjukkan sosoknya yang mempesona sepenuhnya. Di antara gerak tubuh dan gerak tubuhnya, orang-orang memiliki sentuhan yang memukau. Penampilannya juga membuat kehadiran The Muda dan Kuat semua bersemangat,
Jelas bukan hanya karena penampilan mereka, tetapi juga kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Tolong beritahu saya. Mata Sueni terkunci rapat, dan karena dia tahu lawannya adalah Yun Qi, ekspresinya tidak terlalu bagus. Sueni adalah tuan muda dari kekuatan yang cukup baik di Lei Cheng. Dia bukan seorang apoteker, tetapi dia mengambil jurusan jiwa dan telah berhasil mencapai negeri dongeng. Tetapi meskipun demikian, dengan putra kesayangan surga pertama Yun Qi sebagai perbandingan, tidak diragukan lagi ada beberapa jarak. Tolong. Di balik tabir, ada suara tanpa emosi, seolah-olah Yun Qi tidak merasa bahwa Sueni adalah lawannya sama sekali, dan kemudian sosok kedua wanita itu bergegas ke arena pada saat yang sama. Arena itu kosong, dan kedua wanita itu baru saja masuk ke dalamnya, dan tiba-tiba berdiri tinggi di langit, satu kiri dan satu kanan. Kamu bukan lawanku, jadi mari kita akui kekalahan sesegera mungkin. Kalau tidak, jika pertempuran kekuatan jiwa akan rusak, Yun Qi tidak punya niat untuk melakukan apapun, dan ada sedikit jejak pada dirinya, bibir merah, jika tidak, jika Anda adalah orang biasa, Anda pasti sudah dikalahkan oleh kekuatan jiwa Anda sendiri. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Menghadapi penghinaan Yun Qi, Sueni tidak memiliki ketidaksenangan, tetapi tubuh halus yang terbungkus Chongsam perlahan memancarkan fluktuasi jiwa yang menjulang. Jiwa. Dengan suara rendah, Sueni segera mulai bertindak, dan kekuatan jiwa yang mempesona seperti letusan gunung berapi, memuntahkan alam jiwa di tubuhnya sebagai kawah dalam sekejap. Sungguh kekuatan jiwa yang mempesona, Sueni ini mungkin telah mencapai kekuatan jiwa tahap awal, Taisu, di negeri dongeng. Tahap awal, Taisu. Para pembangkit tenaga listrik di negeri ajaib saling memandang dalam kecemasan. Kekuatan jiwa yang sangat kuat, pada tahap awal, Taisu, itu sudah cukup bagi saya untuk memaksa tangan saya. Menyadari bahwa Sueni di depannya tidak tampak tak tertahankan seperti yang dia bayangkan, tiba-tiba Yun Qi tak tergoyahkan, wajah perlahan muncul. Bercanda, pada saat yang sama, pupilnya juga perlahan memancarkan fluktuasi jantung yang berdebar. Orang ini, Sueni juga memperhatikan bahwa Izumo tampaknya salah pada saat ini, matanya yang indah menyusut rapat, dan kekuatan jiwa yang mempesona melindunginya. Yun Qi ini dapat dikenal sebagai pembangkit tenaga jiwa nomor 1 di Dongsu. Jelas bukan alarmis. Weng Bas. Tanpa gerakan berlebihan, mata indah Yun Qi berkedip cepat di bawah kerudung, dan bulu mata panjang berkedip, yang mengandung semacam misteri. Sepertinya ada sesuatu di mata orang ini. Melihat Yun Qi tidak mengerahkan kekuatan jiwanya, saat berikutnya, kedua wanita itu saling memandang, dan kemudian Sueni tampak kesurupan, ekspresinya lesu, dan matanya yang indah penuh dengan warna putih, berdiri dengan tatapan kosong, kekosongan. Di antara mereka, bahkan kekuatan jiwa yang melindungi tubuhnya dengan cepat menghilang pada saat yang sama. Apa yang terjadi? Banyak orang yang hadir tidak tahu mengapa adegan aneh seperti itu muncul, dan mereka semua melihat ke arena. Kedua sosok itu berdiri tegak di kehampaan, dan pupil mereka penuh kelesuan. Hei, kakak senior menembak. Tentu saja cukup, tidak masalah. Melihat adegan ini, Hua Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Jelas, ketika Yun Qi akan memulai, hasil dari pertempuran ini sudah dipertaruhkan. Dalam pertempuran ini, Yun Qi menang. Tidak lama kemudian, sosok Lei He muncul langsung di arena, dan kemudian diumumkan di depan umum. Apakah ini akhirnya? Petik 2. Sueni bahkan belum mengakui kekalahan. Ini menunjukkan penggunaan kekuatan yang kuat. Sosok penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Gulu. Begitu suara para penonton jatuh, pupil Sueni tiba-tiba menyusut, dan kemudian aura di tubuhnya layu, dan tubuhnya yang halus jatuh tak terkendali ke arah arena. Kamu gadis. Kemenangan baru saja diumumkan. Setelah itu, Lei He mau tak mau berkata kepada Yun Qi dengan arti memarahi bersama. Senior, jangan khawatir, dia baik-baik saja, dia baru saja tertidur. Setelah Yun Qi selesai berbicara, tubuhnya yang halus berkelebat, dan kemudian dia kembali langsung keluar, seolah-olah pertempuran barusan belum pernah terjadi. Ini terlalu cepat. Petik 2. Ini kurang dari 1 menit kelaparan sebelum dan sesudah ini, dan itu gagal. Petik 2. Apa yang terjadi barusan? Banyak orang yang hadir yang tidak tahu situasi saling memandang. Mereka hanya melihat dua wanita saling memandang. Saat berikutnya adalah pemenangnya. Apa yang terjadi? 8,1, Zhong Wen Wang Oo,
Hi, 8M. Orang ini adalah musuh yang tangguh. Pada saat ini, Xiaoyan berdiri diam di tempat yang sama, dan rasa tidak nyaman perlahan menyebar. Kekuatan jiwa Yunqi ini memberinya kegelisahan yang sangat kuat, bahkan kegelisahan ini lebih kuat daripada ketika dia melawan lagu pastoral. Apa yang terjadi? Ketiga wanita itu berkumpul, memandang Yunqi, yang tenang, dan Yu Ran adalah yang pertama berbicara. Baru saja, Yunqi seharusnya menggunakan saluran jiwa untuk mengirimkan kekuatan jiwa Sueni ke ruang jiwanya sendiri, jadi dia dengan mudah mengalahkan lawannya. Mata indah Liu Qing berkedip sedikit, dan dia menyadari sesuatu. Persis seperti yang dikatakan Liu Qing. Xiaoyan mengangguk ringan. Saluran jiwa adalah metode pertempuran langsung dan eksklusif untuk pembangkit tenaga jiwa, keempat mata barusan saling berhadapan. Jelas itu adalah kontes, tetapi sangat disayangkan bahwa kekuatan jiwa Sueni masih belum layak disebut di tangan Yunqi. Dengan kemajuan kompetisi 5 besar, Xiaoyan, Yunqi, dan Hua Fei berturut-turut maju ke 5 besar, dan kemudian dua lainnya berhasil maju ke 5 besar dengan kekuatan jiwa negeri dongeng, sehingga semifinal dimulai. Dan karena jumlah pendaftar untuk tahap kedua terlalu kecil, Lei He mengumumkan bahwa kompetisi ini akan selesai dari awal hingga semua kompetisi selesai. Meskipun tidak adil bagi beberapa kontestan, kompetisi akan diadakan dengan premis bahwa kebanyakan orang setuju, masih berjalan dengan tertib. Selanjutnya semifinal. Di antara kalian berlima, kalian sudah menjadi 5 besar di tahap kedua. Sekarang semifinal akan dimulai. Jika ada yang tidak ingin bersaing, tidak apa-apa mundur saja dan pertahankan peringkatnya. Lei dia menjelaskan bahwa dia harus terlebih dahulu memberikan 5 besar untuk semua kompetisi, dan kemudian pergi ke 5 hingga 10 besar. Dengan pembukaan Lei He, lusinan orang yang hadir menjadi tenang. Jelas, 5 pembangkit tenaga listrik yang maju ke 5 besar saat ini bukanlah lampu hemat bahan bakar. 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8M. Aduh, aku abstain. Setelah beberapa saat, keheningan berlangsung beberapa saat, dan tiba-tiba dipecahkan oleh suara tak berdaya. Fang Tong, sudahkah kamu memutuskan? Menghadapi abstain pria itu, Lei He Zaidu bertanya. Saya juga abstain. Tepat setelah Fang Tong membuka mulutnya, kontestan lain yang juga berada di 5 besar juga berkata. Fang Tong, Wu Xi, apakah kalian berdua sudah memutuskan? Menghadapi abstain langsung dari keduanya, Lei He tidak terlalu terkejut. Lagi pula, di antara 10 pembangkit tenaga jiwa negeri dongeng, Yunqi adalah yang terkuat. Itu adalah Hua Fei dan Sueni, yang bahkan sekuat Sueni. Kekuatan jiwa mereka tidak sebaik Sueni. Tentu saja, mereka tidak ingin membuang waktu lagi. Senior, kami sudah memutuskan. Abstain. Kedua sosok itu saling memandang dan kemudian tertawa. Kekuatan jiwa mereka baru saja mencapai negeri dongeng, dan peluang menang melawan Hua Fei sangat kecil, apalagi melawan Yunqi. Karena itu masalahnya, apa perselisihan tentang 3 orang yang tersisa? Dia langsung mengambil pena dan menetapkan nama keduanya ke tempat keempat dan kelima, dan segera berkata kepada 3 orang di lapangan. Tidak lagi. Mereka bertiga berbicara perlahan. Karena hanya ada kita bertiga. Maka kita tidak perlu menggambar banyak, kan? Yang harus dilakukan untuknya. Xiao Broterian, jika Anda ingin menantang kakak senior Yunqi, tolong kalahkan saya dulu. Hua Fei berkata dengan sedikit tersenyum, meskipun dia samar-samar merasa bahwa dia bukan lawan Xiaoyan, dia masih tetap ingin mencobanya. Karena hanya ada kalian bertiga, selama kedua belah pihak setuju, aturan dapat diabaikan. Xiaoyan, apa pendapatmu? Lei He berkata sedikit, dengan sedikit antisipasi dalam suaranya. Hua Fei ini juga adalah murid dari wakil presiden Sang Alkemis, jadi pasti sangat menyenangkan bertemu dengan Xiaoyan. Aku tidak bisa memintanya. Xiaoyan tersenyum sedikit, tetapi tidak menolak. Dalam pandangan Xiaoyan, mengalahkan Hua Fei saat ini hanya masalah waktu, karena dalam kompetisi jiwa ini, lawan yang sebenarnya, dari awal, untuk mengakhiri, hanya Yun. Berdoalah untuk 1 orang. Kamu bukan lawannya, menyerahlah. Melihat Hua Fei mengambil inisiatif untuk bertarung, wajah cantik Yunqi di bawah tule tidak bisa menahan gemetar sedikit, dan kemudian berkata dengan suara rendah. Hei, kakak senior, aku tidak bisa kehilangan wajah orang tua tuan, kan? Selain itu, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya,
aku benar-benar ingin bertarung dengannya dengan cara yang bermartabat. Lagi pula, guru berkata bahwa dia bisa menjadi lawan yang setara. Ini menghangatkan hati dalam dirinya sendiri. Hua Fei juga berbisik. Terserah Anda, tetapi jika Anda kalah, saya akan membalas Anda. Petik 2. Silakan, kata Yun Qi. Setelah mendiskusikannya, ayolah. Xiao Yan meregangkan pinggangnya, lalu melirik Hua Fei. Yang tidak jauh dari sudut matanya, kekuatan Yun Qi ini sepertinya agak terlalu kuat, dan Xiao Yan sepertinya memiliki sesuatu yang familiar. Melihat Xiao Yan saat ini, petir perak perlahan menggeliat di antara alis Duan Qifei. Pada saat yang sama, beberapa ingatan samar muncul seperti rebung setelah hujan. Akhirnya, hari ini telah tiba. Keduanya baru saja memasuki arena, ketika suara Hua Fei dipenuhi dengan arogansi dan arogansi. Xiao Yan, tahukah Anda bahwa sejak Anda datang ke asosiasi alkemis kami untuk menilai level, Anda telah sombong. Anda telah menyegarkan banyak catatan di asosiasi alkemis kami. Sejak saat itu, Anda menjadi lawan saya. Petik 2. Aku bersumpah, seumur hidupku, aku pasti akan mengalahkanmu dengan jujur. Hua Fei berkata tanpa ekspresi, suaranya penuh keinginan. Kalau begitu, ayo bertarung. Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, meskipun kekuatan Hua Fei mencapai tahap akhir dari Douxian Bintang 2, dan kekuatan jiwanya juga menginjakan kaki di negeri dongeng, tetapi dia belum memasuki alam Taixu, jadi pertempuran ini akan berakhir dari awal. Mulai, melihat dua orang yang sedang berdebat, Lei He perlahan mundur beberapa langkah dan berkata dengan suara yang dalam. Tepat saat suara Lei He jatuh, kekuatan jiwa yang mempesona langsung muncul dari dalam Xiao Yan dan Hua Fei, dan kemudian berubah menjadi bola cahaya putih susu muncul di depan keduanya. Apa perbedaan antara kekuatan jiwa? Melihat kekuatan jiwa di permukaan dua tubuh di lapangan, kekuatan jiwa Xiao Yan jelas jauh lebih tirani daripada Hua Fei, dan semua orang di luar lapangan juga tahu itu, Hua Fei ini mungkin bukan lawan Xiao Yan. Terlalu dini untuk bahagia. Melihat ini, kekuatan jiwa mempesona Hua Fei langsung membentuk binatang buas, dengan aura yang sangat tajam, menyerang Xiao Yan. Huangquan Heavenly Fury. Xiao Yan tidak siap untuk menahan sama sekali. Kekuatan jiwa yang mempesona tiba-tiba meletus, serangan jiwa tirani, tidak memihak, dengan mudah memukul peluit yang bertiup ke arahnya. Binatang buas. Meskipun binatang buas itu tirani, itu langsung hancur oleh pukulan Xiao Yan. Sial, pertahanan. Melihat serangan jiwa Xiao Yan langsung menghancurkan binatang buasnya yang mengerikan, hati Hua Fei tenggelam, dan dia menggunakan perisai cahaya jiwanya untuk mempersiapkan pertahanan. Namun, ketika perisai cahaya jiwa baru saja muncul, itu tidak mempertahankan kekuatan jiwa seperti biasanya. Tingkat pertahanan ini tidak cukup. Melihat penampilan Hua Fei seperti ini, Xiao Yan mencibir, dan tiba-tiba kekuatan jiwa yang mempesona mengembun di tangannya, membentuk pedang yang tajam. Hancurkan untukku. Xiao Yan berteriak dengan suara rendah, dan bila alat itu tiba-tiba mengenai perisai cahaya pertahanan Hua Fei dengan aura yang merusak. Sialan. Hua Fei melihat ini, dan baru sekarang dia menyadari bahwa kekuatan jiwanya dan Xiao Yan jelas tidak berada pada level yang sama. Akui kekalahan, jangan buang waktu. Saat berikutnya, transmisi suara jiwa Yun Qi memasuki arena dan mencapai telinga Hua Fei. Aku mengaku kalah. Ketika Hua Fei mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah berjuang beberapa saat, dia memutuskan untuk berhenti. Hua Fei ini juga orang yang baik. Melihat Hua Fei mengaku kalah begitu cepat, Xiao Yan agak terkejut, tapi melihat senyum tulus di wajah Qi, dia langsung tersenyum satu sama lain. Meskipun orang ini mengatakan dia dikalahkan, dia bersedia untuk mengalahkan dan tidak memiliki dendam terhadap Xiao Yan, jadi Hua Fei ini juga sangat disukai oleh Xiao Yan. Dengan kekalahan Hua Fei, final yang sebenarnya datang. Xiao Yan bertarung melawan Yun Qi. Kedua orang ini, satu adalah Yun Qi, yang sekarang dikenal sebagai Putra Langit yang bangga di kota Guntur, dan yang lainnya adalah Xiao Yan, yang berhasil memenangkan kejuaraan tahap pertama sebagai kuda hitam. Pertempuran jiwa ini menjadi mari kita tunggu dan lihat. Kakak senior, aku minta maaf, aku awalnya ingin mengeluarkan beberapa kartu truf. Hua Fei baru saja meninggalkan arena, dan dia menggaruk kepalanya dan berkata kepada Yun Qi. Meskipun keduanya biasanya pendiam,
Mereka memiliki hubungan yang sangat baik secara pribadi. Hua Fei jelas ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk memaksa keluar beberapa kartu truf Xiao Yan, tapi dia tidak berharap Xiao Yan menjadi begitu tirani. Aku tidak membutuhkan hal-hal itu, aku cukup yakin untuk mengalahkannya. Menghadapi kebaikan Hua Fei, Yun Qi pertama-tama tersenyum manis, dan kemudian berkata, dia tahu kebaikan Hua Fei, tetapi dia memiliki kebaikannya sendiri, kebanggaan. Selanjutnya, pergi ke final. Xiao Yan vs Yun Qi. Pemenang kalian berdua akan langsung memenangkan kejuaraan tahap kedua. Suara Lei He muncul. Apakah akhirnya di sini? Mendengar suara ini, Xiao Yan langsung mengerutkan kening. Jelas, melalui intuisi, Xiao Yan juga bisa mengetahui kekuatan jiwa Yun Qi, yang bahkan lebih tirani daripada dirinya sendiri, yang tidak diragukan lagi memberi Xiao Yan kekuatan yang agak tirani, tekanan. Kekuatan jiwa Anda tidak lemah, tetapi Anda memusatkan pikiran pada pengembangan dendam, sehingga Anda mengabaikan budidaya kekuatan jiwa. Jadi, pertempuran ini, Anda tidak memiliki kesempatan, dan pada saat yang sama saya akan memberitahu Anda bahwa kuat apoteker ahli tidak hanya berada di puncak teknologi pemurnian, tetapi bahkan dapat memecahkan banyak masalah yang tidak perlu dengan kekuatan jiwa. Yun Qi berdiri di kehampaan arena, dan rok serta tule di tubuhnya bergetar sedikit, kekuatan jiwa yang menjulang. Tekanan, terus-menerus menyebar. Yun Qi ini benar-benar kekuatan jiwa yang kuat. Sesaat seperti ini membuatku pusing. Melihat Yun Qi yang sedikit tersentuh, sudut mulut Xiao Yan terus menggeliat, berusaha menemukan kekurangannya, tetapi tidak berhasil. Keterampilan jiwa, Tianhe. Sebuah suara rendah, disertai dengan kekuatan jiwa Yun Qi seperti asteris, berkumpul dari tubuh dalam sekejap. Kekuatan jiwa di tubuh Yun Qi baru saja muncul, dan tiba-tiba seluruh arena dikelilingi oleh kekuatan jiwanya yang putih susu. Saat berikutnya, kekuatan jiwa yang mempesona benar-benar mengembun menjadi sungai putih besar di arena. Sungai putih itu seperti Tianhe, dan ada batasan yang agak tirani di air yang bergelombang. Selain Tianhe, suasana horor yang mematikan kulit kepala perlahan muncul. Sungguh serangan tirani. Hanya melihat ke belakang, Xiao Yan merasakan energi besar yang terkandung di dalamnya, dan segera mendengus. Tianhe membunuh. Yun Qi memandang Xiao Yan yang tenang dan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu Tianhe bergerak cepat di tangannya, dan saat berikutnya dia menyerang Xiao Yan. Tabrakan. Pada saat ini, di arena, sebuah sungai besar beberapa ratus meter bergerak menuju Xiao Yan dengan kecepatan yang mencengangkan. Perisai cahaya jiwa. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening, dan kekuatan jiwa yang mempesona juga menyebar, dan kemudian membentuk perisai cahaya pertahanan putih susu di depannya untuk pertahanan. Keterampilan jiwa defensif ini jelas dipelajari oleh Xiao Yan. Ya, meskipun dia sangat mahir dalam bulu, itu sudah cukup. Orang ini, benar-benar mencuri. Hua Fei, yang berada di bagian bawah arena, melihat gerakan Xiao Yan, dan mau tidak mau kepalanya penuh dengan garis hitam. Xiao Yan ini sebenarnya mempelajari keterampilan jiwanya sendiri, meskipun saya belum mempelajari esensinya, tetapi pemahaman Xiao Yan mungkin sangat langka. Oh, menarik. Melihat Xiao Yan menampilkan keterampilan jiwa defensif Hua Fei, wajah Yun Qi di balik tabir tiba-tiba tersentuh ringan, dan dia memiliki pemahaman baru tentang Xiao Yan, dan mampu mengalahkan musuh dalam satu pertempuran. Pelajari beberapa keterampilan bertarung. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Aneh untuk mengatakan bahwa di arena ini, hanya kekuatan jiwa yang dapat digunakan, dan semangat juang tampaknya di penjara, yang juga merupakan alasan mengapa permainan berjalan begitu cepat. Kemampuan roh pertahananmu sangat kuat, tapi sayangnya kamu belum mempelajarinya, jadi itu tidak cukup. Melihat kemampuan roh pertahanan Xiao Yan, dengusan dingin keluar dari tabir. Kekuatan tangguh Tianhe bukanlah satu keterampilan jiwa defensif kecil dapat dilawan. Serahkan aku. Dengan teriakan keras, aliran sungai Tianhe yang mempesona segera menerobos pertahanan Xiao Yan dan menyelimuti Xiao Yan di dalamnya. Tekanan besar pada jiwanya membuat kulit Xiao Yan terlihat jelek. Sungguh aura yang menakutkan. Tepat saat dia diselimuti oleh Tianhe yang dibentuk oleh kekuatan jiwa ini, tekanan tirani segera muncul dari tubuh Xiao Yan, membuat Xiao Yan merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Huangquan Tianwu. Xiao Yan tidak berani menganggapnya enteng. Kekuatan jiwa yang mempesona membentuk serangan jiwa, dan kemudian menyerang Yun Qi di samping. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Trik kecil.
Melihat serangan jiwa Xiaoyan, Yun Qi tidak bermaksud menghindar sama sekali. Tentu saja, itu tidak akan banyak berpengaruh melawan kekuatan jiwa yang kuat di tingkat Yun Qi. Leng Om, di Tianhe, tekanan tirani datang, diikuti oleh kekuatan mengerikan yang mengejutkan, yang membuat kulit Xiaoyan tidak terlalu tampan. Soul Fire Tiger. Saat berikutnya, kekuatan jiwa dan inti pertempuran Xiaoyan mengembun, dan kemudian membentuk harimau api merah ganas di depannya. Soul Fire Tiger kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Karena kali ini di dalam Soul Fire Tiger, nyala api kaki seperti hidup, meskipun lemah, namun membawa kekuatan Soul Fire Tiger ke tingkat yang lebih tinggi. Harimau api jiwa ini tampaknya sangat berbeda dari yang sebelumnya. Apakah ini ilusi? Saya selalu merasa bahwa macan api jiwa kali ini tampaknya sangat kuat. Hua Fei menatap macan api jiwa yang ditampilkan oleh Xiao Yan dan berbicara sedikit, tetapi tidak tahu apa yang salah. Orang ini, apakah ini dianggap curang? Lei He, sebagai eksekutif tingkat tinggi dari lembah guntur yang menempa pedang, secara alami tahu bahwa Xiao Yan memiliki berita tentang api suci. Melihat Xiao Yan diam-diam menggunakan api suci, dia mau tidak mau berkata, namun, hampir tidak ada orang yang hadir yang menemukan rahasia di dalam Soul Fire Tiger. Lupakan saja, penggunaan diam-diam juga merupakan bentuk kekuatannya sendiri. Saat berikutnya, Lei He tidak terlalu sibuk, dan tiba-tiba menjadi tenang. Harimau api jiwa ini aneh. Xiao Yan, yang sangat kesakitan di Tianhe, dihancurkan oleh jiwa Tianhe yang mempesona setelah harimau api jiwa muncul. Bagus. Melalui kendali jiwa, kekuatan api suci disuntikkan ke harimau api jiwa, sehingga harimau api jiwa memiliki karakteristik api suci, kekuatan api-api suci, dan bahkan jiwanya. Cukup mudah untuk terbakar, tapi Xiao Yan masih berhasil. Sepertinya aku meremehkanmu. Mata yang indah menatap harimau api jiwa yang menghancurkan Tianhe dengan telapak tangan. Yun Qi membuka mulutnya sedikit, dan suaranya penuh dengan yang tak terbayangkan. Satu sama lain. Tubuh Xiao Yan berdiri di belakang Soul Fire Tiger dan berkata sambil tersenyum, dengan Soul Fire Tiger ini diresapi dengan kekuatan Holy Flame, dia juga memiliki kekuatan untuk melawan Yun Qi. Mampu menggabungkan kekuatan jiwa dan dendam, bakatmu tidak boleh diremehkan. Tapi lelucon ini, saatnya untuk mengakhiri. Yun Qi Tule bergerak dengan lembut, dan kemudian tangan gioknya melambai dengan kuat ke arah Xiao Yan, semuanya mereka adalah fluktuasi jiwa yang ganas yang melesat pergi. Tabrakan, kekuatan jiwa membentuk badai yang menakutkan, menyerang Xiao Yan, dan seluruh ruang dipenuhi dengan aura bahaya yang kuat. Harimau api, wajah Xiao Yan serius, dan dia mengulurkan telapak tangannya dan menepuk dahi harimau api jiwa dengan ringan. Segera, harimau api jiwa cukup spiritual. Api merah terang dan api kaki meledak pada saat yang sama, menghadap jiwa, badai pergi. Bang bang bang. Api jiwa dua warna dan badai jiwa baru saja dihubungi, dan api jiwa dua warna tiba-tiba berada di atas angin, dengan mudah menekan badai jiwa Yun Qi. Angin, ayo bergerak. Sambil menyaksikan badai yang dipadatkan oleh kekuatan jiwanya tiba-tiba menjadi terfragmentasi di bawah nyala api dua warna, bibir merah Yun Qi menunjukkan busur menggoda, dan kemudian berteriak rendah. Tidak bagus. Begitu Yun Qi angkat bicara, Xiao Yan segera menyadari sedikit kegelisahan dan buru-buru mundur. Bang bang bang. Dalam badai jiwa yang mempesona, suara seperti porselen pecah terdengar keras. Dan dengan suara ini, dalam pikiran Xiao Yan, kekuatan jiwa benar-benar mengeras. Bang bang bang. Kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyerang macan api dua warna, tetapi tanpa dukungan kekuatan jiwa, macan api jiwa juga dikalahkan. Metode bertarung Yun Qi ini sangat tua. Melihat Yun Qi secara acak membubarkan harimau api dua warna yang seperti kotak di bagian bawah kotak, suara jiwa yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul di langit. Belum berakhir, tangan Yun Qi menggeliat lembut, mengaduk sutra biru di bawah Tule. Melalui Tule, Anda dapat melihat senyum di wajah cantik Yun Qi saat ini. Pergi. Saat berikutnya, tepat ketika Xiao Yan terkejut, tangan Yun Qi berubah dengan cepat dengan sidik jari yang sangat aneh. Orang ini, kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja di penjara, jadi dia hanya bisa melihat Yun Qi bergerak. Dengan keberhasilan mudra Yun Qi, kekuatan jiwa di lautan jiwanya tiba-tiba memadat, dan saat berikutnya dia langsung tenggelam ke dalam badai. Setelah beberapa saat, dalam badai, seekor binatang buas dengan jiwa tiba-tiba terbentuk.
Binatang jiwa secara keseluruhan menunjukkan seperti apa rupa binatang burung, sedikit menggoyangkan sayap di belakangnya, dan retakan tebal terus muncul di seluruh arena. Tes tes tes. Yun Qi ini telah memperoleh warisan sejati dari Presiden Asosiasi Alkemis. Tingkat kompetisi jiwa ini berada di luar jangkauan kekuatan jiwa mereka. Melihat binatang jiwa di lapangan, dan bahkan Lei He merasakan tekanan yang sangat tirani. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Sungguh metode serangan tirani, kekuatan jiwa orang ini terlalu menakutkan. Liu, yang awalnya memiliki harapan untuk Xiao Yan King juga mengguncangnya kepala sedikit. Terlalu kuat, tingkat serangan jiwa ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Xiao Yan. Doa gadis ini tentang kekuatan jiwa. Dapat dikatakan bahwa saya telah melihat orang pertama dari generasi muda di abad pertengahan dan sekarang. Penguasa pemakan jiwa tidak bisa tidak mengagumi masalah ini. Kamu Mingtian Trends seharusnya bisa, benar. Matanya tertuju pada Yun Qi, dan dia menemukan bahwa setelah binatang jiwa itu baru saja muncul, kekuatan jiwanya juga mulai layu, jelas memadatkan jiwa binatang menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Cobalah. Petik 2. Dengan mengorbankan semua kekuatan jiwamu. Master of Soul Eater berkata dengan sungguh-sungguh, dan tidak berniat untuk membantu Xiao Yan. Namun, sejak dia keluar dari Ichefire Island, Xiao Yan tidak mengambil inisiatif untuk meminta bantuan. Jelas, keinginan untuk menjadi lebih kuat telah berakar di hatinya. Satu langkah menentukan hasilnya. Petik 2. Jika kamu bisa mengambil alih langkahku, aku, Xiao Yan, akan menyerahkan gelar juara. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan sekarang menjadi lebih cerah. Itulah artinya. Petik 2. Satu gerakan akan menentukan hasilnya. Yun Qi memandangi binatang buas di sampingnya, matanya yang indah penuh dengan kesombongan, ini adalah ketergantungannya. Saat berikutnya, tanpa memberi Xiao Yan kesempatan untuk bereaksi, Yun Qi mengangkat tangannya dengan lembut dan mengetuk kekosongan di mana Xiao Yan berada, dan suara kicau binatang yang jelas tiba-tiba bergema di seluruh arena, dan jiwanya ganas, juga menggoyangkan sayapnya, menyebabkan semburan energi, beriak di sekitarnya, meledak ke arah Xiao Yan. Kecepatan binatang jiwa sangat cepat, seperti kilat, dan hanya dalam satu napas, itu muncul di Master Abadi di langit di atas miliknya, kepala, ada tangisan yang jelas, dan dia segera membungkuk dan menyerang Xiao Yan. Namun, ketika dia hendak memukul Xiao Yan tersenyum aneh di sudut mulutnya, dan dengusan dingin terdengar. Begitu kata-kata itu jatuh, bayangan besar penguasa jiwa segera memenuhi punggung Xiao Yan, dan kemudian bertabrakan dengan binatang jiwa. Pertempuran antara penguasa binatang tidak dapat dibedakan untuk waktu yang singkat, tetapi Xiao Yan tahu itu, sendiri hanya untuk mengulur waktu. Yu Mingtian Trends. Saat berikutnya, istana spiritual di ranah jiwa Xiao Yan menyala sepenuhnya, dan jejak kekuatan jiwa langsung dimobilisasi oleh Xiao Yan. Menangis. Menyadari upaya habis-habisan Xiao Yan, Yun Qi juga mengeluarkan kemarahan centil. Kekuatan jiwa yang mempesona muncul langsung dari tubuh binatang jiwa, dan akhirnya, di mulut dan hidung binatang jiwa, sebuah cincin keras suara, tiba-tiba mengambang di arena. Weng Bas. Xiao Yan dan Yun Qi juga mencoba yang terbaik, dan tiba-tiba dua suara kicau yang cerah perlahan bergema di ruang ini, seluruh ruang terkoyak, dan kerusakannya cukup serius. Sial, aku tidak bisa kalah. Melihat Xiao Yan juga melepaskan serangan jiwa yang kejam, Yun Qi menggigit bibirnya sedikit. Pada saat ini, kekuatan jiwa siapapun yang tidak kuat, aku takut siapapun yang kalah. Boom! Pertempuran di dalam arena itu menghancurkan bumi, dan tanah bergetar di luar saat ini. Tidak ada keraguan bahwa jika pertempuran dibiarkan terus seperti ini, aku takut arena itu akan musnah. Ini benar-benar dua orang gila, fluktuasi jiwa tirani seperti itu. Lupakan saja. Lei He memandang mereka berdua yang siap bertarung, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Oke, pertempuran ini seri. Kalian berdua terikat untuk tempat pertama. Adapun hadiahnya, kalian berdua memiliki bagian. Suara Lei He perlahan bergema di arena, dan itu segera terombang-ambing oleh dua bagian arena yang menghancurkan bumi, yang telah digerakkan oleh kekuatan jiwa, perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Yun Qi Jiao mengerang ketika dia menyadari bahwa Lei He tiba-tiba muncul, dan kekuatan jiwa menyebar menyebabkan keduanya segera berhenti. Namun, Yun Qi sendiri tidak menyangka bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan lebih lemah dari miliknya,
dan kendalinya atas kekuatan jiwanya tidak sebaik miliknya, tetapi analisisnya tentang pola pertempuran dan pemahamannya tentang peluang bertarung terlalu arogan, dan sombong, banyak. Kalau tidak, Xiao Yan pasti sudah dikalahkan sejak lama jika dia hanya menggunakan banyak cara. Terima kasih banyak, senior. Melihat Lei He datang untuk menyelamatkan, Xiao Yan merasa sedikit lebih nyaman. Karena Xiao Yan tahu bahwa jika dia terus bertarung seperti ini, dia takut dia secara bertahap menjadi lemah dan benar-benar kalah dari Yun Qi. Bagaimanapun, penggunaan kekuatan jiwa Yun Qi bisa dikatakan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Oke, kalian berdua pergi untuk beristirahat. Lei He, yang datang ke arena, memancarkan kekuatan jiwa yang lembut untuk memberi makan keduanya, dan kemudian berbicara. Xiao Yan dan Yun Qi saling berpandangan, lalu masing-masing meninggalkan arena dan kembali ke rest area. 5 teratas telah dibuat, dan kemudian Anda akan bersaing untuk 5 hingga 10 besar. Saat berikutnya, kata Lei He Zaidu. Orang-orang yang hadir juga menjadi panas ketika mereka mendengar kata-kata itu. Kekuatan jiwa orang-orang ini tidak mencapai negeri dongeng, dan mereka secara alami tidak akan sama dengan monster seperti Yun Qi ketika mereka bertarung. Di tahap kedua kompetisi, dari awal hingga akhir, butuh total 10 hari, dan 5 hingga 10 teratas juga diproduksi satu demi satu. Tahap kedua kompetisi telah berakhir dengan sempurna. Selamat kepada 11 dari kalian yang telah berhasil memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua. Dalam 10 hari, 10 besar berhasil bersaing, kecuali Xiao Yan dan Yun Qi, yang menempati posisi pertama. Selain itu, yang lainnya mendapat peringkat yang bagus. Kompetisi sudah selesai, 3 teratas tetap, dan yang lain bisa kembali. Tidak lama lagi kompetisi tahap ketiga akan dibuka sepenuhnya. Tahap ketiga ini dikatakan sebagai hadiah untukmu, atau bisa dikatakan sebagai hadiah untukmu. Semacam pengalaman. Lei He berpura-pura misterius. Tuhan mengomel. Meskipun Du Qifei adalah putri dari guru lembah, dia tidak tahu apa itu permainan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Hei, pemilik lembah memiliki perintah, jadi Du Qifei juga akan pergi bersama. Begitu suara itu jatuh, gelombang jiwa tirani muncul dari Lei He, dan kemudian dia langsung membungkus total 5 orang termasuk dirinya sendiri, dan menghilang dalam sekejap. Petik 2. Petik 2. Di arena, ada juga personel khusus yang bertanggung jawab, jadi tidak ada yang terjadi. Saya telah melihat penatua Lei He. Lei He membawa semua orang ke tempat yang agak tersembunyi di dunia guntur, dan kemudian beberapa penjaga yang kuat tampaknya telah menunggu di sini, dengan hormat. Keduanya adalah tempat kedua dan ketiga. Kamu dapat menurunkan mereka untuk menerima hadiah. Kalian bertiga, ikut denganku. Dia langsung menyerahkan Hua Fei kepada para penjaga, dan kemudian Lei He mengambil Yun Qi dan Xiao Yan dan Du Qifei masuk lebih dalam ke hutan. Di mana tempat ini? Xiao Yan bertanya perlahan di luar intuisi, karena hutan ini dipenuhi dengan rasa bahaya yang kuat, yang membuat Xiao Yan harus memperhatikan. Jangan khawatir, disinilah lembah guntur penempaan pedang kami berada di alam guntur. Hadiah untuk 2 tempat pertama Anda awalnya disiapkan, tetapi Anda tidak punya pilihan selain memenangkan 2 yang pertama, jadi Anda harus hadiahnya lagi. Bagian depan itu saja. Lei He tersenyum. Gulu-gulu. Pada saat beberapa orang berbicara, sebuah gua tersembunyi di depan hutan perlahan muncul. Apakah ada pesona? Xiao Yan bertanya-tanya ketika Lei He tidak bergerak di luar gua. Tentu saja, ini adalah tempat kami menyimpan beberapa harta di Thunder Valley. Penghalang pertahanan secara alami sangat tirani, kata Du Qifei sambil tersenyum. Kalian tunggu di sini sebentar. Lei He baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba sosoknya berubah menjadi pita dan mengalir ke dalamnya. Saat Lei He menghilang, Xiao Yan, seorang pria dan 2 wanita segera ditinggalkan menunggu di luar gua, suasananya sangat sunyi dan sedikit canggung. Kekuatan jiwa Anda bagus, dan Anda adalah anggota asosiasi alkemis kami. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kekuatan jiwa Anda dapat bertanya kepada saya. Setelah beberapa penimbangan, Yun Qi adalah orang pertama yang memecah ketenangan dan berkata, "Oh." Mendengar kata-kata Yun Qi, wajah Duo Qifei menunjukkan ekspresi terkejut. Duo Qifei tahu bahwa Yun Qi ini sangat arogan dan sombong di waktu normal sehingga dia tidak memperhatikan orang biasa di langit, dan akan sulit baginya untuk melihatnya, dan dia tidak akan pernah berharap untuk melakukannya,
ini untuk Xiao Yan. Nona Yunqi sangat sopan. Xiao Yan tersenyum sopan, tetapi dia juga sedikit terkejut. Setidaknya setelah pertempuran tadi, hubungan yang awalnya bermusuhan antara keduanya tampaknya telah mereda. Namun yang tidak diketahui Xiao Yan adalah bahwa serangan jiwa Xiao Yan barusan menimbulkan perasaan yang sangat mengejutkan bagi Yunqi, karena Yunqi selalu merasa bahwa skill jiwa menyerang terlalu hambar dan tidak berguna sama sekali. Cukup, keterampilan jiwa menyerang yang kuat tidak berguna, tapi serangan Xiao Yan barusan hampir membuat Yunqi membodohi dirinya sendiri. Jadi sikap Yunqi terhadap Xiao Yan juga diam-diam berubah. Setelah beberapa saat, sosok Lei He menggeliat, dan tirai tipis tertutup. Ini adalah hadiah untuk kalian berdua, pilih salah satu. Lei He baru saja muncul, dan tiba-tiba dua gulungan keterampilan bertarung emas di tangannya dibungkus oleh kekuatan jiwa yang sangat kejam. Kamu duluan. Yunqi tidak memimpin, berkata langsung. Hehe, anak kecil, pilih yang di sebelah kanan, itu bagus. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, suara pemakan jiwa perlahan terdengar. Aku memilih ini. Xiao Yan berkata tanpa ragu, menunjuk ke gulungan di sebelah kanan. Nuo, simpanlah. Tunggu sampai kamu kembali dan membukanya lagi. Lei He menyerahkan kedua gulungan itu kepada Xiao Yan dan Yunqi masing-masing dan berkata. Terima kasih senior, karena jika tidak ada yang terjadi, junior akan pensiun dulu, kata Xiao Yan sedikit. Kalian berdua, kembalilah. Istirahatlah, tahap ketiga berikutnya akan menjadi tempat latihan yang bagus. Lei He tersenyum. Kecelakaan. Keduanya mengangguk sedikit, lalu berjalan menuju kediaman mereka. Batuk-batuk. Feier, kemana lagi kamu ingin lari? Saat berikutnya, suara Lei He tiba-tiba penuh dengan ketegasan. Aku tidak ingin kembali. Du Qifei mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit perlawanan, karena status istimewanya, setiap kali dia melarikan diri, dia akan ditangkap oleh pembangkit tenaga listrik di lembah guntur. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Siapa bilang aku datang untuk menangkapmu kembali? Kata Gusu, biarkan aku memberimu pelatihan khusus yang bagus. Tahap ketiga berikutnya, jika kamu kehilangan nama Tuan Muda Penempa Pedang kami di Lembah Guntur, kamu akan dihukum. Lei He tersenyum perlahan. Bagus sekali. Du Qifei mengangguk senang setelah mendengar ini. Kali ini, ujian jiwa benar-benar nyaris celaka. Xiao Yan dengan lembut kembali ke kediamannya, tiba-tiba berbaring di tempat tidur, menggelengkan kepalanya dan berkata. Jika bukan karena tembakan Lei He pada saat terakhir, saya khawatir Xiao Yan mungkin akan kalah dari Yunqi, dan juara kompetisi jiwa memiliki cukup banyak harta. Xiao Yan tentu saja tidak mau ketinggalan, itu. Dari awal hingga akhir, Xiao Yan meremehkan Yunqi. Kekuatan. Hei, anak kecil, jangan buru-buru beristirahat untuk saat ini. Keluarkan gulunganmu. Bagus. Tepat ketika Xiao Yan merasa bahwa kekuatan jiwa dari Istana Roh Laut jiwanya sedikit habis, dia akan beristirahat. Pemakan jiwa buru-buru mengingatkan Xiao Yan. Gulir. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan segera mengangkat alisnya. Tanpa menebak, dia tahu bahwa itu adalah hadiah tahap kedua yang baru saja dia dapatkan. Tuan, hal bagus apa ini? Xiao Yan dengan lembut mengeluarkan gulungan emas, dan cahaya jiwa tirani membungkusnya dengan erat, jelas pertahanan gulungan keterampilan bertarung itu sendiri. Hehe, ingat keterampilan jiwa yang aku ceritakan padamu. Pemakan jiwa perlahan melayang keluar dari ring, lalu di samping Xiao Yan, menatap gulungan emas. Secara intuitif, penguasa pemakan jiwa dapat yakin bahwa ini benar-benar luar biasa. Keterampilan jiwa serang, keterampilan jiwa bertahan. Xiao Yan mengangguk, jelas penguasa pemakan jiwa masih ingat dengan jelas apa yang dia katakan. Jika itu tidak terduga, hal ini mungkin merupakan volume keterampilan bertarung yang mengganggu. Penguasa pemakan jiwa tidak bisa menahan tawa. Mengganggu keterampilan bertarung. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya mengecil, dan dia melihat gulungan di tangannya dengan ngeri, dan terdiam beberapa saat. Di mata orang-orang di lembah guntur, gulungan ini adalah keterampilan bertarung menyerang biasa, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu hanya tipuan buta dari pembuat gulungan. Pemakan jiwa berkata sambil tersenyum, dengan suara penuh dengan bangga. Tuan, ayo lakukan. Melihat ini, Xiao Yan berkata langsung, gulungan emas ini mungkin tidak dapat dibuka sesuai dengan kekuatan jiwanya saat ini, jadi dia terlalu malas untuk membuang waktu.
Lihat aku, kekuatan pemakan jiwa. Penguasa pemakan jiwa hanya tertawa, dan tiba-tiba telapak tangan hitam itu melambai dengan ringan, dan gas hitam yang merusak tiba-tiba membungkus gulungan emas itu sepenuhnya. Boom! Suara cerah perlahan bergema di rumah, tetapi untungnya ada penghalang jiwa yang disiapkan oleh Xiao Yan sebelumnya, sehingga dunia luar tidak menemukannya. Weng Om. Pada saat berikutnya, hantu yang tidak berwarna dan transparan muncul di gulungan emas. Hantu yang tidak berwarna itu jarang dan biasa, tetapi fluktuasi di tubuhnya yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang membuat Xiao Yan bergidik. Bagaimana mungkin? Ini adalah fluktuasi reinkarnasi lagi. Dan dengan munculnya hantu yang tidak berwarna dan transparan ini, wajah pemakan jiwa juga menjadi aneh. Jerawat. Dengan kemunculan hantu energi yang tiba-tiba, Xiao Yan hanya merasakan kepalanya pusing. Siapapun yang melihat gulungan ini, berkatilah aku di dunia 1000 besar. Hantu yang tidak berwarna dan transparan dengan lembut mengungkapkan dua kata, dan kemudian tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya, meledak dengan cahaya kemasan lembut, perlahan menghilang. Tuan, ini, hantu energi menghilang, dan kekuatan jiwa yang melindungi gulungan itu juga menghilang dalam sekejap. Pemilik gulir pembuat juga adalah orang kuat yang telah melangkah ke reinkarnasi. Tuan pemakan jiwa perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini reinkarnasi lagi." Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Kekuatan hantu energi ini pasti telah mencapai alam transendensi. Tetapi menjadi begitu kuat dipaksa untuk jatuh ke dalam reinkarnasi. Apakah ras jahat ekstrateritorial ini benar-benar tirani? Menurut fluktuasi yang baru saja dipancarkan, orang ini adalah orang yang kuat dalam buku reinkarnasi. Jika ada takdir di masa depan, saya takut saya akan menemuinya. Hal yang baik ini dulu. Penguasa pemakan jiwa melambat, dia menggelengkan kepalanya perlahan, dan kemudian dengan mudah melemparkan gulungan itu ke Xiao Yan. Xiao Yan menangkap gulungan itu dan mengangguk. Buka dan lihatlah. Master of Soul Eater tidak mempermasalahkan tentang energi pantom tadi. Lagi pula, meskipun dia memperhatikan fluktuasi reinkarnasi, tidak diketahui siapa itu. Bang bang bang. Kekuatan jiwa Xiao Yan membungkus gulungan itu, dan kemudian dengan lembut membuka gulungan itu dengan kedua tangan. Weng berdengung. Gulungan itu baru saja dibuka oleh Xiao Yan, dan dampak tirani jiwa muncul langsung dari dalam. Untungnya, kekuatan jiwamu tidak lemah. Jika tidak, beberapa kekuatan jiwa sedikit lebih lemah, dan aku takut itu akan dihancurkan langsung di bawah pengaruh jiwa. Lord of Soul Eater menjelaskan. Weng berdengung. Dengan hilangnya kejutan jiwa, gulungan itu menghasilkan isapan yang sangat mengerikan, menyedot kedua Xiao Yan ke dalamnya. Xiao Yan secara alami tahu bahwa ini adalah ruang dalam dari Do Skill Scroll, dan itu juga beberapa pengalaman yang ditinggalkan oleh pembuatnya untuk memungkinkan pemenang mempelajari skill Do dengan lebih baik. Sungguh ruang yang aneh. Begitu dia memasuki ruang, putih susu sejauh mata memandang tiba-tiba tampak tak terbatas. Tidak ada kekuatan, tidak ada makhluk hidup, bahkan tidak ada energi langit dan bumi. Ada cahaya di sana, lihat ke sana. Saat berikutnya, cahaya menyilaukan membanjiri bidang pandang Xiao Yan di tengah ruang, dan tubuh Xiao Yan segera menjauh darinya. Ini, seharusnya di mana keterampilan bertarung dicatat. Ketika dia datang ke sisi guang-guang, kekuatan jiwanya langsung terasa. Setelah memastikan bahwa itu benar, kata Xiao Yan, "Aku ingin melihat apa misteri dari keterampilan bertarung ini." Setelah berbicara, kekuatan jiwa yang mempesona berkumpul menjadi telapak energi yang besar, dan berkumpul menuju bagian dalam cahaya. Keterampilan jiwa tingkat Sein awal, gangguan. Tatap mata. Mengikuti tindakan Xiao Yan, beberapa kata gemilang perlahan muncul dalam cahaya pada saat itu. Cek cek cek, itu benar-benar mengganggu keterampilan jiwa, itu hal yang baik. Master of Soul Eater juga tertawa. Hehe, Xiao Yan menyeringai ketika mendengar ini. Jangan terganggu, tetap tenang, dan rasakan dengan hati-hati. Saat berikutnya, cahaya tiba-tiba berubah drastis, dan pada saat yang sama, suara pemakan jiwa juga menjadi tergesa-gesa. Weng berdengung. Xiao Yan juga orang yang cerdas, dan tiba-tiba duduk bersila di kehampaan, kekuatan jiwanya yang mempesona terus menggeliat. Dan dalam cahaya itu, beberapa baris karakter besar pertama kali muncul, dan kemudian mereka berubah menjadi gumpalan energi, mengalir ke pikiran Xiao Yan, tandanya jelas bahwa metode kultivasi disuntikkan ke tubuh Xiao Yan. Saat berikutnya, dalam kehampaan,
sosok tidak berwarna dan transparan muncul, dan kemudian duduk diam di kehampaan seperti Xiao Yan. Ini adalah Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit pusing setelah menerima metode mengganggu keterampilan bertarung, tetapi ketika dia melihat kekosongan di depannya, dia langsung tertawa. Ini adalah latihan keterampilan bertarung. Anak kecil, perhatikan baik-baik. Suara pemakan jiwa keluar. Leng berdengung. Pada saat berikutnya, sosok hantu yang dikunci rapat oleh murid Xiao Yan, kekuatan jiwa yang mempesona melonjak dengan panik seperti air pasang, tetapi akhirnya perlahan di telapak tangannya, setelah operasi khusus, seperti mata tunggal, ukuran pil obat perlahan muncul. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Mata menatap. Xiao Yan berkata sekilas, tapi setelah munculnya mata ini, Xiao Yan jelas merasakan bahwa bahkan jika dia menggunakan itu sendiri kekuatan jiwa sangat tahan, dan ki pertempuran di dalam tubuh tidak dapat melakukan keterampilan bertarung apapun untuk sementara waktu. Ini adalah cara terkuat untuk mengganggu keterampilan jiwa. Dengan berakhirnya kompetisi jiwa tahap kedua, alam guntur juga mendapatkan kembali kedamaian yang langka untuk sementara waktu. Dalam 1 bulan setelah akhir, Xiao Yan berdamai satu sama lain. Dia tenggelam dalam praktik ledakan guntur, keterampilan bertarung tubuh, dan keterampilan jiwa yang mengganggu sepanjang hari. Oleh karena itu, tidak ada yang mengganggu Xiao Yan. Untuk jenis ini damai, Xiao Yan juga diam-diam di ruang gulir, perlahan-lahan berkenalan dengan mata tatapan. Keesokan harinya, ketika cahaya pagi tersebar langsung dari langit, ada juga hiruk-pikuk di pegunungan tempat para kontestan alam guntur tinggal. Karena hari ini adalah hari di mana tahap ketiga benar-benar dimulai, para kontestan ini menantikan tahap ketiga kompetisi. Dong dong dong. Xiao Yan. Setelah beberapa saat, di luar kamar Xiao Yan, beberapa sosok berdiri berdampingan. Ayo pergi. Xiao Yan bangkit dari tempat tidur, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan berkata kepada keempat putrinya, Xiao Yan secara alami tahu hari ini hari apa. Adapun 4 anak perempuan, mereka adalah saudara perempuan keluarga Yu, Du Qifei dan Liu Qing. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Napasmu sepertinya. Ketika dia melihat Xiao Yan untuk pertama kalinya, dia tiba-tiba memiliki perasaan aneh, yang membuat Liu Qing merasa bahwa Xiao Yan aneh-aneh, karena saat ini, Xiao Yan memiliki penindasan langka pada Xiao Yan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayo pergi. Pergi ke alun-alun dulu, tahap ketiga kompetisi akan segera dimulai. Du Qifei tersenyum sedikit, dan semua orang segera pergi dalam kelompok. Alun-alun Leiji, ini adalah alun-alun besar yang dapat menampung puluhan ribu orang. Saat ini, alun-alun sudah penuh sesak, dan sosok-sosok padat memenuhi alun-alun Leiji yang besar ini. Cek-cek, nomor ini terlalu berlebihan, kan? Xiao Yan dan yang lainnya baru saja tiba di sini, dan Yuran tiba-tiba melihat begitu banyak sosok dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Hei, tahukah kamu, ini adalah jumlah kontestan terbesar dalam sejarah. Namun, hampir pemilik lembah juga keluar untuk mengumumkan aturan kompetisi, dan segera tahap ketiga kompetisi akan dibuka sepenuhnya. Dikatakan bahwa kompetisi ini sangat menarik. Seseorang di samping menjelaskan. Tabrakan. Pada saat ini, ada ruang terbuka besar di tengah alun-alun tempat orang-orang melonjak. Saat berikutnya, suara guntur tiba-tiba terdengar di sana. Hari ini adalah hari ketika fase ketiga dari rasio benua timur kita dimulai. Saat berikutnya, sosok agung muncul di tengah alun-alun, dikelilingi oleh guntur. Tuan Lembah Guntur Penempa Pisau. Tepat setelah mendengar suara ini, puluhan ribu pembangkit tenaga listrik yang hadir langsung menatap sosok itu dengan jejak panas di mata mereka. Untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat ini adalah yang tertinggi, tujuan di masing-masing. Saya mewakili Lembah Guntur Pisau Tempa dan menyambut Anda semua. Melihat begitu banyak orang, Master Lembah Guntur Lembah Pisau Tempa tersenyum puas. Hei, Guru Lembah Guntur, mari kita umumkan aturan tahap ketiga kompetisi terlebih dahulu. Saat berikutnya, suara Feng Yu menembus kerumunan dan muncul di alun-alun. Tahap ketiga dari rasio benua timur disebut percobaan, tetapi sebenarnya itu adalah hadiah. Berapa banyak pencapaian yang dapat Anda capai tergantung pada keberuntungan Anda. Lembah Guru dari Lembah Guntur berpura-pura menjadi misterius dan tersenyum. Tujuan kompetisi ini terletak di ujung banyak gunung di dunia Guntur, makam Guntur.
Suara Master Lembah-Lembah Guntur yang menempa pedang itu seperti semburan bahasa Sanskerta, memenuhi seluruh alun-alun. Makam Lei. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu. Makam Guntur. Ini sebenarnya makam Guntur. Dikatakan bahwa ujung dari banyak gunung di dunia Guntur adalah makam Guntur. Makam Lei itu adalah tempat suci untuk berkultivasi. Tidak hanya ada banyak energi di surga dan bumi, tetapi juga banyak misteri. Saat suara Master Lembah Guntur yang menempa pisau jatuh, ada semburan suara berisik. Tidak menakjubkan seperti yang mereka katakan. Petik 2. Makam Guntur penuh dengan bahaya dan peluang, karena penguburan di sana telah menyerap banyak pembangkit tenaga listrik dari benua timur kita. Petik 2. Mereka semua adalah penguasa selama hidup mereka, tetapi karena hilangnya kekuatan fisik atau spiritual mereka dan keberadaan kekuatan misterius makam Guntur, mereka tetap berada di makam Guntur. Dan energi yang mereka tinggalkan di makam Guntur telah menjadi suplemen yang hebat. Energi itu tidak memiliki kemanusiaan, dan ketika mereka ditelan, mereka seperti binatang jiwa tingkat rendah tanpa kecerdasan apapun, tetapi mereka penuh dengan tirani ekstrim, kekuatan serangan, jelas, tidak mudah menyerap energi ini. Petik 2. Tetapi jika Anda cukup beruntung untuk menyerap energi ini, itu juga akan memiliki manfaat yang tak ternilai untuk diri Anda sendiri. Duo Qifei tertawa. Ini agak mirip dengan makam surgawi di benua Doqi. Xiao Yan sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Hei, aku yakin semua orang sudah tahu tentang semua desas-desus tentang makam Lei, kan? Petik 2. Memasukinya, apakah itu kesempatan atau kegagalan, tergantung pada keberuntungan setiap orang. Selain itu, kami juga menempatkan 3 roh juang di makam Guntur, dengan 3 atribut, guntur, api, dan kayu. Saat berikutnya, sebuah berita mengejutkan muncul dari Master Pisau Palsu Lembah-Lembah Guntur. Jiwa yang bertarung. Begitu suara Master Lembah Guntur pisau tempa jatuh, suasana di alun-alun tiba-tiba mencapai klimaks. Beberapa orang kuat di sini memiliki semangat juang, dan bahkan mereka yang sekuat lagu pastoral tidak memiliki semangat juang. Semangat juang terlalu berharga dan sangat sulit ditemukan. Kedua, itu juga karena sebagian besar semangat juang yang ditemukan terlalu lemah, dan begitu semangat juang diserap, tidak mungkin untuk menggantinya, begitu banyak orang kuat tidak gegabah menyerap semangat juang. Saya tidak tahu level berapa semangat juang ini, pemilik lembah. Saat berikutnya, bahkan lagu pastoral tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Itu tidak akan lebih lemah dari semangat juang tingkat roh. Pemimpin lembah-lembah Guntur pisau tempa tersenyum perlahan. Apa, bukankah itu, di atas tanah? Dengan kata-kata penguasa lembah-lembah Guntur, ada banyak keributan. Keberhargaan dari semangat juang cukup sulit ditemukan bahkan jika Anda melangkah ke item spiritual. Adapun semangat juang tingkat ini, itu cukup untuk membuat semua orang melewati api dan air. Makam Guntur akan bertahan selama 1 tahun, dan waktu akan diberikan kepada Anda untuk berlatih keras. Setelah 1 tahun, 10 pria kuat yang telah menginjakkan kaki di atas makam Guntur akan memiliki kesempatan untuk maju ke 4 kompetisi benua. Petik 2. Pada saat yang sama, mereka juga akan memiliki kesempatan untuk memasuki lembah Guntur. Peluang. Master Lembah Forge Thunder Valley tersenyum. Waktu 1 tahun. Banyak pembangkit tenaga listrik mengangguk sedikit ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bagi mereka, 1 tahun hanyalah jentikan jari. Jika Anda siap, mari kita mulai. Master Lembah dari Lembah Guntur tersenyum perlahan, lalu melambaikan tangannya. Di atas alun-alun, saluran luar angkasa yang langka perlahan terbentuk. Ini adalah saluran luar angkasa yang menuju ke makam Guntur. Dengan munculnya saluran luar angkasa, puluhan ribu kontestan segera hadir, dan sekarang menjadi panas, dan saluran luar angkasa terkunci rapat. Di sana, tidak hanya ada peluang, tetapi juga keberadaan semangat juang yang berharga. Mereka cukup menarik. Sepertinya perjalanan ke makam Guntur ini menyenangkan. Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, dan suaranya penuh dengan senyuman. Jika kamu siap, mari kita mulai segera. Melihat kerumunan kontestan di alun-alun, Valley Master of Forge Thunder Valley tersenyum. Mulai. Kerumunan di bawah juga meledak dengan raungan yang menakutkan seperti gelombang pasang. Momentumnya begitu besar sehingga bahkan samar-samar menyebabkan retakan di langit. Ayo pergi juga. Xiao Yan tersenyum sedikit. Keempat gadis itu mengangguk perlahan, dan kemudian menatap lorong ruang angkasa di depan mereka.
Dari sana, mereka bisa mencium rasa krisis yang kuat. Put bang bang. Puluhan ribu kontestan mengalir ke saluran luar angkasa satu demi satu, dan bergegas menuju makam Guntur. Cici, di atas bumi yang sunyi, orang luar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba masuk, dan tiba-tiba menjadi hidup. Apakah ini makam Guntur? Xiao Yan dan yang lainnya baru saja memasuki makam Guntur, dan tiba-tiba dendam yang menyilaukan muncul, dan mereka melihat sekeliling dengan waspada. Ini adalah makam Guntur. Setelah semua orang memeriksa dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, mereka semua menghela nafas lega. Apa yang menarik perhatian semua orang adalah ruang abu-abu, dan ruang itu dipenuhi dengan aura gemuruh tirani, yang jelas banyak berkaitan dengan tempat yang disebut makam Guntur. Di ruang abu-abu dan di atas bumi abu-abu, rasa berat datang dengan santai, dan energi yang lemah dapat terlihat di mana-mana, membuat semua orang bahagia. Ruang makam Guntur sangat luas, dan jalur spasial ke makam Guntur acak, dan kontestan lain seharusnya dikirim ke tempat lain. Setelah memeriksa bahwa tidak ada orang di sekitar, kata Duki Fei. Ini energi yang sangat kuat. Xiao Yan sedikit mengangguk, lalu meraih telapak tangannya dengan ringan di kehampaan, dan tiba-tiba energi samar muncul perlahan. 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8M. Tampaknya memiliki energi yang sangat lemah, tetapi itu lebih baik daripada 10 hari latihan Xiao Yan, yang cukup untuk melihat bahwa rumor Guntur ini makam tidak benar, virtual. Selain 8 kekuatan utama di kota Guntur kali ini, ada beberapa orang kuat yang perlu diperhatikan. Pada saat berikutnya, duo Qifei juga memutuskan untuk memberitahu Xiao Yan dan yang lainnya informasi yang telah diperolehnya. Semua, ini bukan hanya pertempuran orang lebih merupakan pertempuran yang house team. Oh. Selain 8 kekuatan utama Lei Cheng, apakah ada kekuatan lain yang dapat bersaing dengan mereka di panggung yang sama? Xiao Yan juga bertanya dengan rasa ingin tahu, lagi pula, 8 kekuatan utama ini hampir dapat mewakili kekuatan teratas di seluruh benua timur. Itu tidak benar, tepat sebelum pergi, ayah memintaku untuk berhati-hati dengan kekuatan bernama Xie Guang Gang di Lei Cheng. Dikatakan bahwa kekuatan ini tidak jelas dan perlu lebih berhati-hati. Dan intuisiku mengatakan itu padaku, kekuatan ini sepertinya tidak normal. Saat berikutnya, duo Qifei angkat bicara, jelas setiap kali dia menyebutkan kekuatan ini, alisnya akan menjadi aneh, yang membuatnya sangat tertekan. Begitulah, ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka segera merasa lega, dan kemudian menuliskan 8 kekuatan utama dan beberapa lawan kuat dalam kekuatan ini. Perjalanan ke makam Guntur tidak hanya meningkatkan kekuatan banyak kontestan, tetapi juga tantangan besar. Kekuatan seseorang adalah tirani. Jika rekan satu timnya dikalahkan, mereka mungkin akan tersingkir. Jadi ini membuat kerja tim menjadi lebih penting. Sama seperti Xiao Yan dan yang lainnya perlahan-lahan menjelajahi sekitarnya, ada adegan pertempuran mengejutkan yang diam-diam muncul di bagian lain makam Lei. Apakah ini makam Guntur? Tempat peristirahatan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di atas Dongsu. Ini digunakan untuk menyambut klan jiwa pembakaran. Sepertinya itu tidak bisa lebih baik. Di atas batu yang gelap, beberapa sosok aneh perlahan muncul. Pada orang-orang ini, perban putih yang mencolok muncul, dan di bawah perban putih, tampaknya menekan aura hitam yang sangat jahat. Identitas mereka yang sebenarnya, secara alami adalah klan jahat asing yang ditolak oleh semua orang di dunia, dan di atas Dongsu, mereka juga memiliki identitas mereka sendiri. Geng Xie Guang, pasukan khusus dengan perban putih sebagai tanda, sangat misterius dan sederhana, tetapi hanya mereka yang tahu bahwa perban putih baru saja dibuat, dengan kekuatan khusus untuk memblokir aura jahat pada mereka. Tuan, perban putih ini membatasi kekuatan kita, mengapa kita tidak melepasnya? Lagi pula, itu sudah ada di sini. Pada saat ini, makam Lei ini secara alami akan menjadi krematorium Dongsu. Kata salah satu tokoh. Sekutu kami, klan Jiwa Yang membara, dihancurkan oleh Du Tianhong saja. Sebagai sekutu, kami tentu ingin membantu mereka membalas dendam, tetapi perjalanan ke makam Guntur ini akan dapat bersaing untuk mendapatkan murid paling menonjol di benua timur. Kami akan muncul pada saat itu, melenyapkan negara adidaya dan murid luar biasa di atas Dongsu untuk menghindari masalah di masa depan. Dipimpin oleh sosok putih, depresi agung terus-menerus meliputi ruang, membuat seluruh ruang ini penuh dengan kegelisahan. Tuan Sengming,
Beberapa sosok di sekitarnya mendengar kata-kata itu dan berkata dengan hormat. Tuan, apakah Anda perlu mengumumkan ke Sin dan Soul Hall? Petik 2. Lagi pula, mereka adalah dalang dari rencana ini. Kami datang ke sini dengan sangat diam-diam. Jika kami dikenal oleh kekuatan besar klan jahat asing kami, saya khawatir kami. Salah satu orang bijak berkata. Tidak perlu. Petik 2. Kami lebih mencintai klan jiwa yang terbakar. Kami akan membantu mereka untuk membalaskan dendam ini. Adapun dosa dan istana jiwa, biarkan mereka melakukannya. Setelah semua orang selesai berbicara, baru saja akan pergi dari sini dan bergerak, sebuah retakan muncul. Petik 2. Ini benar-benar harta Feng Shui yang langka. Retakan itu tertutup dengan tenang, dan tiba-tiba ada beberapa aura kuat darinya. Tuan muda, kali ini dalam perjalanan ke makam Guntur, Patriark mengatakan bahwa kita harus mendapatkan jiwa pejuang, maka kita, bisik salah satu pengikut. Itu wajar, meskipun klan batu kita belum masuk dalam jajaran 8 kekuatan utama, saya percaya bahwa tidak akan lama sebelum kita berhasil masuk, dan kemudian kekuatan ke-9 akan menjadi milik kita, tertawa. Tuan muda, ini belum terlambat, mari kita cari beberapa badan energi tirani terlebih dahulu, dan tingkatkan kekuatan kita. Kata pengikut Zaidu. Baiklah, ayo pergi. Pria itu memimpin kerumunan tepat ketika mereka akan berjalan, tetapi tanpa diduga, perubahan tiba-tiba terjadi. Leng Om, tepat ketika lusinan orang dari klan Yan baru saja akan mengambil tindakan, di langit kelabu, perban putih membentuk jaring kedap udara besar dalam sekejap, dan mudah bagi semua orang untuk hanyut, menutupinya. Tidak bagus. Ada musuh. Pertahanan. Saat berikutnya, pria itu meraung keras. Susu, manusia. Setelah beberapa saat, di sekitar jaring putih besar, satu demi satu siluet yang terjerat dalam cakram lompat putih tiba-tiba muncul. Segera setelah itu muncul, perban putih di tubuhnya tiba-tiba hancur, memperlihatkan pemandangan yang mengerikan seperti neraka di langit. Domain, ras jahat ekstrateritorial. Pada saat ini, puluhan orang dari klan batu ini juga suram. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah membayangkan bahwa ras jahat ekstrateritorial ini, yang bersama-sama diserang oleh 1000 dunia besar, bisa masuk secara terang-terangan. Makam Guntur, klan jahat ekstrateritorial. Kelompok murid klan Yan ini terdiri dari lusinan orang. Kekuatan mereka sebagian besar adalah makhluk abadi yang bertarung dengan bintang 1, dan hanya ada sedikit makhluk abadi yang bertarung dengan bintang 2. Tetapi setelah melihat sosok jahat ini, mereka tidak bisa membantu tetapi berseru. Bahkan ada ekspresi jijik di hatinya. Itu benar, pria yang dipimpinnya tersenyum kecil, dan aura jahat dari neraka langsung memenuhi tubuhnya. Ras jahat asing yang rendah akan sepenuhnya dimusnahkan oleh 1000 dunia besar kita cepat atau lambat. Berjuang, meskipun anak-anak klan batu ini tidak kuat, mereka tidak takut dalam menghadapi situasi fana. Tubuh semua orang membengkak, dan ki pertempuran yang mempesona berputar di dalam tubuh dengan kecepatan tinggi. Tuan Yuhuan, orang-orang ini ingin meledakkan diri mereka sendiri. Pada saat berikutnya, seseorang dari klan jahat ekstrateritorial mengingatkan bahwa jika pembangkit tenaga listrik ini meledakkan diri mereka sendiri, fluktuasinya pasti tidak kecil. Meskipun mereka tidak takut, itu akan membawa beberapa masalah yang tidak perlu. Jangan khawatir, kamu tidak punya kesempatan. Pria yang dipanggil hantu itu tersenyum sedikit, dan kemudian sepasang mata yang cerah, dengan aura yang sangat jahat, perlahan turun ke ruang ini. Tatap, dengan dengusan dingin, ruang ini benar-benar membeku, dan kemudian mata pria itu berubah menjadi mata raksasa berukuran ratusan kaki, tergantung di atas langit. Leng Om, murid klan batu, yang diikat oleh jaring putih besar dan akan meledak, hanya menatap murid jahat besar di atas langit, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian matanya kosong, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu seperti itu, tertegun dan tidak bergerak. Tampaknya pikiran dikendalikan oleh murid besar ini, dan kekuatan aneh muncul dari tubuhnya, dan kemudian berkumpul di tangan Yuhuan. Tuan Yuhuan. Saat berikutnya, jaring putih besar menghilang dalam sekejap, dan semangat juang para murid Yanzu juga menjadi tenang, dan kemudian berlutut di depan pria terkemuka. Bangun, misimu adalah melenyapkan atau mengasimilasi kontestan ini. Ingat, Yuhuan menyingkirkan kekuatan itu, dan suaranya penuh dengan lelucon. Kekuatan ini adalah akar dari pengendalian musuh. Di antara klan jahat ekstrateritorial, keluarga hantu mereka dan klan jiwa yang terbakar memiliki hubungan yang cukup baik,
dan sebagai raja klan, ia mengontrol teknik mengendalikan jiwa, dan klan jiwa yang terbakar mengontrol teknik membakar jiwa, jadi dia bisa dengan mudah melewati teknik kontrol jiwa, kendalikan orang lain. Yuzun, Huanzun, kalian berdua, perhatikan baik-baik gerakan para kontestan ini. Ada beberapa napas yang agak tirani di makam guntur ini, aku harus memeriksanya. Kata pria terkemuka itu, matanya melihat ke kedalaman makam guntur, tempat-tempat itu tampaknya sama tirani dan laparnya seperti dia, menyembunyikan aura mereka. Ya, tuanku, suara hantu baru saja jatuh, dan dua sosok jahat di sampingnya setuju. Yuzun dan Huanzun, keduanya adalah tangan kiri dan kanan di klan Yuhuan, dan kekuatan mereka sebanding dengan manusia bintang 4 fighting immortal. Setelah pembagian orang-orang selesai, mereka segera bubar, tetapi kedua yang mulia terus mengendalikan beberapa kontestan melalui teknik mengendalikan jiwa. Perjalanan ke makam guntur ini tampaknya sangat berbahaya. Energi di sini sepertinya sedikit kuat. Di tempat lain, setelah Xiaoyan dan kelompoknya berjalan-jalan sebentar, mereka tenggelam di sungai. Di atas sungai, tubuh energi yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik bintang 1 manusia terus muncul, yang mengejutkan mereka. Anda harus tahu bahwa meskipun makam guntur ini sangat luas, tapi sekarang Xiaoyan dan yang lainnya berada di pinggiran terluar, dan sangat tidak terduga untuk bertemu dengan tubuh energi tirani di pinggiran terluar. Energi ini cukup bagiku untuk menerobos. Aku akan melihatnya. Duo Qifei melihat ini, matanya yang indah sedikit berkedip. Jelas, tubuh energi dari pembangkit tenaga abadi yang bertarung dengan bintang 1 ini sudah cukup baginya untuk menerobos. Ini telah mencapai puncak abadi pertempuran bintang 2 yang terlambat, dan hanya 1 langkah lagi dari penyelesaian abadi pertempuran bintang 2. Tunggu, Xiaoyan meraung saat dia melihat duo Qifei melangkah menuju air. Pengalaman bertarung selama bertahun-tahun memberitahu Xiaoyan bahwa tampaknya tidak sesederhana itu di sini. Boom, kerumunan awalnya berdiri di luar air, tetapi ketika duo Qifei langsung memasuki air, guntur yang menyilaukan tiba-tiba memenuhi air, dan tubuh energi dari makhluk abadi bintang 1 itu juga seperti terkejut, dia melarikan diri dengan cepat. Puff! Tapi ketika dia melarikan diri, dia ditelan oleh makhluk besar. Orang baik, itu sebenarnya adalah binatang jiwa. Menggunakan tubuh energi dari pembangkit tenaga listrik abadi bintang 1 yang bertarung untuk memikat musuh, tampaknya orang-orang ini tidak rendah kecerdasannya. Melihat binatang jiwa besar itu menginjak air, Xiao tiba-tiba Yan mendengus dingin. Pada saat ini, jiwa binatang yang berdiri di permukaan air tampak seperti harimau secara keseluruhan. Bulu putih bulan dari binatang jiwa itu, anggota badan yang kuat, ditambah dengan rasa penindasan yang sangat tirani pada binatang jiwa. Yang aneh, kekuatan guntur lapar terus muncul, adalah seorang pria dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Binatang pemakan guntur. Duo Qifei mengerutkan kening dan bertanya-tanya ketika dia melihat tubuh energi yang tersedia dengan mudah ditelan ke dalam tubuh oleh binatang jiwa ini. Qifei, segera kembali. Tepat ketika duo Qifei berpikir, Xiaoyan berteriak keras. Crash! Duo Qifei mendengar kata-kata itu, juga kembali ke kerumunan tanpa berpikir. Ho, binatang bergemuruh yang berdiri di atas air tampaknya telah mengunci Xiaoyan dan yang lainnya, dan tidak terburu-buru. Sabu, sesaat setelah raungan, 2 binatang pemakan guntur yang identik muncul, dan 3 binatang pemakan guntur benar-benar mengelilingi 5 orang Xiaoyan dalam keadaan segitiga. Ini sebanding dengan pemakan guntur manusia bintang 2 yang sempurna. Duan Qifei tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, melihat kilatan petir dari 3 binatang pemakan guntur. Tapi sangat melelahkan. Binatang pemakan guntur hidup dengan melahap petir dan memiliki daya mematikan yang sangat tirani, dan sekarang 3 binatang pemakan guntur, yang sebanding dengan kesempurnaan makhluk abadi bintang 2 manusia, juga merupakan tantangan bagi Xiaoyan dan yang lainnya. Engran, Yu Wei, timmu, Liu King Qifei, timmu, kalian masing-masing akan berurusan dengan binatang pemakan guntur, kan? Xiaoyan He bertanya pada 4 gadis di sampingnya. Tidak masalah. Bagaimana denganmu? Keempat gadis itu bertanya dengan heran. Serahkan sisanya padaku. Aku baru saja mempelajari beberapa keterampilan bertarung baru, dan aku baru saja mencobanya. Xiaoyan berbicara perlahan, suaranya penuh percaya diri. Kalau begitu, buat keputusan cepat, kalau tidak, akan buruk untuk menarik kontestan lain. Liu Qing sedikit mengangguk, melihat sekeliling dan berkata,
Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.